Selamat pagi ya. Aku di sini mau berbincang-bincang nih sama pemateri hebat kita, Bu Aulia Ramawati, tentang menuju swasembada pangan mimpi besar bangsa Indonesia nih. Sebelumnya terima kasih Bu Aulia yang telah hadir dalam podcast Buana. Sebelumnya Ibu silakan perkenalkan diri dulu nih. Iya, baik. Terima kasih Mbak Susanti. Sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi di sini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar para penonton di Buana News TV juga tahu gitu, atau kenal siapa saya. Nama saya Aulia Rahmawati, saya dosen di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Selain dosen, saya juga mahasiswa doktoral, lagi S3 di Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian saya juga mahasiswa untuk program Profesi Insinyur di Institut Pertanian Bogor, gitu Mbak. Oke, keren sekali ya teman-teman ya. Baik Ibu, ini kita mau kenal nih sama apa sih itu sebenarnya yang dimaksud dengan swasembada pangan. Swasembada pangan ya. Iya, betul. Kalau menurut Mbak Susanti sendiri gimana? Atau mungkin Mbak Susanti pernah dengar kan ini isu yang sering diangkat gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau menurut aku sendiri nih, kalau swasembada pangan tuh kesejahteraan tentang pangan kayak gitu loh, Bu. Oke, nah benar juga menurut Mbak Susanti ya. Nah, jadi untuk swasembada pangan sendiri itu poin utamanya bagaimana suatu negara, suatu bangsa itu tuh bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Karena yang kita tahu kan kebutuhan pokok manusia itu kan ada tiga ya, tiga kebutuhan pokok manusia. Sandang, pangan, papan. Nah, Nah, berarti pangan ini kan salah satu masuk ke kebutuhan pokok yang memang tidak bisa digantikan begitu. Nah, berarti uh, agar kebutuhan pokok ini bisa terpenuhi dengan jumlah penduduk Indonesia yang mungkin terus meningkat, kemudian juga dengan adanya alih fungsi lahan, ataupun dengan sekarang global warming kayak gitu ya, iklim yang sering berubah-ubah begitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ada, itu kebutuhan pangan masyarakat Indonesia itu bisa terpenuhi begitu, tanpa uh, mungkin tanpa kita melibatkan dari negara lain. Jadi kebutuhan pangan yang utama itu bisa kita penuhi sendiri. Makanya itu nanti bisa memunculkan swasembada pangan. seperti itu ya, Ibu ya. Terus apa nih Bu perbedaan antara swasembada pangan dengan kemandirian pangan? Apakah keduanya sama atau memiliki makna yang berbeda? Nah, sebenarnya hampir sama ya konsep utamanya karena kan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan begitu ya. Nah, cuman mungkin untuk bedanya kalau misalkan tadi yang swasembada pangan itu kan lebih ke skala nasional begitu ya ataupun skala daerah. Jadi skalanya lebih luas lagi. Nah, cuman kalau untuk kemandirian pangan sendiri itu misalkan dari segi satu keluarga, kemudian di rumah dia bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, misalkan mereka punya pekarangan, kemudian bercocok tanam di pekarangan, kayak gitu ya. Kemudian mungkin ditambahi dengan peternakan, misalkan ternak ayam, telurnya bisa untuk konsumsi, ayamnya juga. Nah, itu kan berarti dia mandiri secara pangan untuk lingkup keluarganya sendiri begitu. Eee, jadi kalau misalkan swasembada pangan itu lebih global dan apa namanya, ya bedanya ya namanya aja mandiri gitu ya. Kalau mandiri kan berarti memang, dia untuk sendiri. Nah, cuman kalau swasembada pangan, eee, dari banyak pihak yang berkontribusi kayak gitu. Misalkan ada dari Kementerian Pertanian, kemudian lingkup bawah lagi ada, dinas provinsi, dinas daerah, dan lain sebagainya, bahkan sampai ke petani, semua itu harus saling, apa ya, saling berkoordinir untuk bisa menciptakan swasembada pangan. Karena kita nggak bisa kerja sendiri untuk bisa menciptakan swasembada pangan, kayak gitu. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya apa itu namanya kemandirian pangan itu dia harus bisa mandiri dalam
keluarganya dulu nih, gitu ya, Bu. Mhm. Kalau misalnya ya swasembada pangan itu global kayak gitu ya, Bu, ya? Iya. Jadi, eee, orang yang apa ya, orang yang terlibat itu juga lebih banyak lagi pihak kayak gitu loh. Kalau mandiri ya kayak misal, mmm, Ibu mandiri ke sini, berangkat sendiri kayak gitu ya, berarti ya untuk menuju ke lokasi ini ya Ibu berangkat sendiri kayak gitu kan, tanpa melibatkan banyak pihak, nggak usah harus koordinasi dengan siapa-siapa. Cuman tadi ya kalau swasembada pangan harus banyak koordinasi dengan berbagai pihak terkait pangan itu sendiri. Baik baik. Terus mengapa swasembada pangan itu dianggap sebagai mimpi besar dari bangsa Indonesia, Bu? Nah, mmm, untuk skala bangsa gitu ya, kenapa bisa menjadi mimpi besar, karena ya itu tadi, kan pangan ini merupakan salah satu kebutuhan yang paling dasar gitu ya, yang mencakup, banyak orang gitu, semua individu. Nah, bisa menjadi mimpi besar ketika memang kita bisa memenuhi itu semua sendiri, kayak gitu. Apalagi negara Indonesia itu kan terkenalnya kan, mmm, negara maritim, negara agraris terutama. Berarti kan kalau misalkan negara agraris, Indonesia itu memang, apa ya, sektor pertaniannya itu tuh memang yang tinggi, kayak gitu loh. Jadi ya, misal banyak, penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani misalkan, atau mungkin, kerjaan atau profesi lain yang terkait dengan pertanian, kayak gitu kan. Entah dari segi bisnis dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, mmm, karena, ini menjadi apa ya, menjadi dasar kayak gitu dari kebutuhan manusia, jadi ya akan menjadi mimpi kalau misalkan, masa iya Indonesia negara agraris, tapi untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, Indonesia nggak bisa, kayak gitu loh. Apalagi kan Indonesia entah itu, banyak ekspor, kalau banyak ekspor itu suatu hal yang bisa dibanggakan. Nah, tapi kalau banyaknya impor, itu yang apa namanya, apa ya, ya itu bukan menjadi mimpi, kayak gitu loh. Jadi ya bisa menjadi mimpi karena kita secara mandiri bisa memenuhi kebutuhan negara dan mimpi yang lebih besar lagi, bahkan apa ya, produksi yang kita punya itu bisa kita share ke negara lain dengan mekanisme impor kayak gitu, dengan mekanisme ekspor. Jadi ekspor itu ketika kita barang dari negara Indonesia itu kita kirim keluar gitu, sedangkan impor itu justru malah kita mendatangkan produk kayak gitu loh. Lah, orang Indonesia aja negara agraris masa ya untuk memenuhi pangan kita harus impornya dalam jumlah banyak kayak gitu. Beda kalau misalkan, impornya itu memang yang, eee, kita tidak bisa. Kan banyak ya, jenis apa ya, jenis pangan yang memang mungkin di negara 4 musim subtropis bisa dibudidaya di sana, tapi di sini nggak bisa. Nah, itu wajar. Cuman apalagi misalkan kayak nasi kan, mmm, orang Indonesia itu kan makanan pokoknya kan terutama nasi gitu ya. Nah, dengan banyaknya, lahan, kok ya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri, kayak gitu loh, terutama yang dasar. Jadi, pangan itu kan dasar. Nah, cuman kan kalau misal dilihat dari jenis pangannya, lah nasi ini nih yang paling dasar nih, beras, kayak gitu loh. Jadi ketika kita masih impor ya itu, apa ya, bisa dikatakan kayak melukai harga diri, kayak gitu loh, karena martabat kita kan sebagai negara agraris. Oke 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 oke. Melihat kondisi dan tantangan saya ini kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang ya, Bu, ya, itu bagaimana sih peta konsep ketahanan pangan di Indonesia menurut Ibu? Apakah sudah mendekati swasembada atau justru masih jauh? Nah, kan ini ya, dengan isu global warming, kemudian juga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, kemudian juga, didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang swasembada pangan ini dari apa ya, dari beberapa tahun yang lalu juga ini suatu isu yang memang diangkat begitu. Nah, karena, sudah berganti periode
pemerintahan dan mungkin memang ini belum terpenuhi, makanya swasembada pangan ini memang masih menjadi mimpi dari Indonesia itu sendiri. Nah, eee, melihat kondisi sekarang, karena ini suatu proses gitu ya, dari beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, berarti, sejak revolusi hijau sampai sekarang, karena ini suatu proses yang panjang, ya berarti sekarang semakin menunjukkan, apa ya, semakin menunjukkan progres kayak gitu. Dalam artian, dari kebijakan pemerintah juga, eee, mulai ketat, habis itu pengawasan ke bawah juga semakin semakin apa ya, semakin diawasin kayak gitu, nggak cuman diawasin tapi memang banyak pembinaan kayak gitu. Misalkan apa namanya, eee, petani yang memang dia maju kayak gitu ya, mungkin kan petani yang memang dia banyak belajar, ikut pelatihan sana sini misalkan, banyak trial error kayak gitu, bagaimana untuk bisa meningkatkan produksi. Nah, ketika memang petani yang sudah maju ini biasanya kemudian apa namanya, ditularkan ke petani-petani sekitarnya, kayak gitu. Kemudian bisa juga dengan, apa namanya, misal dari dinas melakukan pembinaan ke petani. Mereka punya suatu program tertentu, misalkan, bagaimana untuk, mensukseskan program tersebut. Atau mungkin, dari lingkup skala mahasiswa. Mahasiswa kan, pasti melakukan KKN gitu ya, Iya. kuliah kerja nyata. Nah, di mana mahasiswa itu turun ke masyarakat, berkontribusi, mengabdi, kayak gitu ya. Nah, itu juga biasanya mahasiswa-mahasiswa KKN itu juga mengangkat programnya kan tidak jauh dari pertanian juga, gitu. Meskipun mahasiswanya kan, bukan dari jurusan pertanian saja, kayak gitu kan. Dan, rata ke semua pelosok Indonesia, kayak gitu. Nah, berarti, dari berbagai pihak banyak yang mulai menggalakkan ketahanan pangan ini, kayak gitu, bagaimana untuk meningkatkan produksi dan lain sebagainya. Belum lagi dengan, apa namanya, peningkatan teknologi, kayak gitu. Misalkan, kalau dulu bajak sawah masih pakai kerbau, habis itu sekarang udah ada traktor, bahkan traktor pun udah bermacam-macam bentuknya, kayak gitu. Ada mesin pemanen juga, ada mesin tanam dan lain sebagainya yang memudahkan pekerjaan petani, kayak gitu kan. Nah, berarti, mmm dari segi pemerintah juga ada dukungan kayak gitu, dan dari segi petani juga mau belajar kayak gitu. Cuman mungkin memang, eee, ini tidak di semua wilayah bisa kayak gitu ya. Misalkan kita di Kebumen. Nah, kalau di Kebumen kayak misalkan di daerah Sadang, maksudnya daerah gunung kayak gitu ya. Ya untuk semua alat ini masuk ke lahan juga memang agak susah begitu kan. Jadi memang dari segi teknologi juga tergantung kondisi geografis di Indonesia itu sendiri. Belum lagi apa namanya, lahan-lahan suboptimal. Kan kalau di Jawa kan rata-rata lahannya lahan pertanian yang memang bisa apa ya, memang bisa dikerjakan kayak gitu kan. Nah, cuman untuk di luar Jawa kayak misalkan di Sumatera, Kalimantan kan lahannya suboptimal kayak lahan rawa, lahan gambut, habis itu mungkin, apa namanya, kalau di Jawa ya lahan pesisir. Kan sekarang mulai banyak juga lahan-lahan yang seperti itu yang mulai dibudidayakan. Nah, berarti, mmm, di luar mungkin ada masalah alih fungsi lahan, sekarang banyak perumahan-perumahan muncul yang memang didirikan di atas, lahan produktif. Nah, tapi kan ada usaha lain untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan itu sendiri. Misalnya dari lahan yang tidak produktif, kita fungsikan dia bisa menghasilkan. Atau mungkin pekarangan rumah, atau mungkin bagian, rooftop-nya ditanamnya di atas rumah kayak gitu, atau mungkin lebih, apa namanya, lebih sempit lagi, eee, di tembok rumah dibikin vertical garden kayak gitu kan. Nah, berarti memang banyak hal yang bisa diupayakan untuk, eee, mencapai ketahanan pangan itu sendiri, entah dari lingkup keluarga ataupun, lingkup yang lebih besar lagi kayak gitu. Baik, untuk tantangan itu, apa saja ya, Bu, yang menghambat Indonesia itu mencapai swasembada pangan? Nah, tantangannya, ini suatu hal yang kompleks gitu ya, Iya. karena kita kalau berbicara negara kita nggak bisa, bilang, individu ataupun daerah lagi kayak gitu kan, ada banyak yang, eee,
saling keterkaitan gitu. Misalkan, dari petaninya sendiri, dari lingkup yang paling kecil misal, dari petani, apakah semua petani ini memiliki kesadaran untuk mengikuti perkembangan zaman misalkan? Dari yang misalkan, mmm, mungkin apa ya, kalau dari generasi muda melihat orang tuanya jadi petani, "Oh petani begitu," jadi underestimate atau apa ya, tidak mau mengulang kesusahan orang tuanya gitu. Padahal bisa juga mungkin generasi sekarang yang muda-muda Gen Z kayak gitu ya, bisa menjadi petani milenial tadi dengan menerapkan teknologi-teknologi. Nah kemudian, karena mungkin, Gen Z-nya kurang minat gitu ya dengan pertanian, otomatis yang apa ya, yang banyak bekerja itu petani-petani yang memang umurnya sudah cukup, ya cukup tua begitu ya, misalkan kayak gitu. Nah berarti kan secara fisik, secara energi juga akan kurang kayak gitu. Apalagi, eee, ketika tadi tidak mengikuti perkembangan zaman otomatis masih menggunakan cara nenek moyang, kayak gitu ya. Nah, berarti ketika misalkan mau ada pembinaan misalkan atau diberi penyuluhan untuk merubah, cara budidayanya berdasarkan hasil penelitian misalkan, "Oh ini, ada nih, cara budidaya yang bisa ditransfer teknologi supaya produksinya lebih tinggi." Nah, cuman kan tidak semua petani bisa menerima itu juga, kayak gitu. Jadi, meskipun tadi ada proses penyuluhan, mungkin itu juga nggak nyampe juga ke petaninya, karena tadi, dari kesadaran petaninya itu sendiri. Berarti, ini tadi kan kita udah membahas petani yang dari segi, eee, apa namanya, yang senior dan juga yang Gen Z gitu ya. Nah kemudian, lebih atas lagi mungkin dari, eee, pemerintah daerah kayak gitu, bagaimana pemerintah daerah itu bisa menggali potensi lokalnya. Kadang kan, yang kita ketahui justru malah biasanya ketika ada petani-petani yang sukses, itu biasanya memang, eee, dari petaninya sendiri yang mau belajar, bahkan mungkin dia ikut pelatihan di berbagai daerah misalkan, kayak gitu. Jadi, eee, memang karakter si petani kayak gitu kan, kemudian ketika udah sukses kayak gitu, bukan, apa namanya, apa ya, baru diangkat oleh pemerintah daerah. Nah, padahal, tidak menyalahkan ini gitu ya. Ini menurut memang positif juga karena nanti, yang sukses bisa menularkan ke yang lain. Nah, cuman, eee, alangkah baiknya ketika ada pendampingan juga. Jadi kalau tadi mungkin, petaninya yang jalan sendiri ketika sudah sukses, eee, baru nanti dari pemerintah pemerintah apa ya, membantu untuk proses penularan ke petani lain. Tapi lebih baik juga kalau misalkan, mmm dari pemerintah apa ya, melakukan pendampingan yang benar-benar dari nol kayak gitu ya, sampai petaninya sukses kayak gitu. Nah, cuman ini kan juga, butuh modal, apalagi kalau pendampingan kayak gitu ketika memang hanya diberi pelajaran, tapi tidak didampingin, tidak diawasin, atau mungkin didampingin cuma sekali. Nah, yang dibutuhkan kan kontinuitasnya ini, kayak gitu loh. Bagaimana dia misalkan, eee, apa ya, bisa panen raya, nggak cuma sekali, tapi tahun-tahun berikutnya juga, kayak gitu kan. Nah, eee, berarti kan memang tadi harus ada kontinuitas, ada pendampingan juga dari pemerintah daerah, kemudian ada kebijakannya juga, kayak gitu kan. Nah, kemudian ketika, eee, ada kebijakan, bagaimana implementasinya ke bawah, itu juga. Jadi, eee, kebijakan kan dibuat berdasarkan apa ya, hasil penelitian atau hasil survei yang dilakukan kayak gitu kan. Misalkan, hasil penelitiannya lebih bagus kalau misalkan menggunakan transfer teknologinya yang seperti ini. Nah, muncullah kebijakan, atau, saran-saran yang diberikan dari atas. Nah, ke bawahnya gimana? Apakah kebijakan ini bisa dikerjakan, kemudian, apa namanya, sama juga kayak tadi, ketika ada yang sukses, apakah petani lain juga menerapkan hal yang sama, kayak gitu. Kemudian bisa juga ketika menerapkan hal yang sama, muncul lagi masalah. Misalkan, mmm
nanam di daerah pesisir sama daerah gunung otomatis berbeda. Nah, tapi karena yang sukses misalkan di daerah pesisir, kemudian yang petani yang di daerah gunung menerapkan hal yang sama, cara budidayanya otomatis berbeda hasilnya, kayak gitu loh. Harus ada inovasi sendiri dari petaninya, kayak gitu. Nah, inovasi ini bisa juga dari petani ataupun mungkin dari mahasiswa, ataupun mungkin dari para peneliti, kayak gitu. Jadi memang, kompleks sekali halnya, kayak gitu. Baik 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 ya. Menurut Ibu seberapa berpengaruh perubahan iklim dan alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan nasional? Itu sangat berpengaruh gitu ya. Ya. Kayak misalkan dari alih fungsi lahan. Jadi, mungkin banyaknya muncul perumahan yang didirikan di atas lahan produksi, atau mungkin bukan perumahan atau bangunan-bangunan yang lain. Nah, ini kan berarti mengurangi jumlah lahan yang produksi, kayak gitu kan, lahan produktifnya. Nah, meskipun kita juga melakukan inovasi budidaya di lahan yang suboptimal, tapi tetap hasilnya otomatis pasti akan lebih bagus yang lahan produksi, kayak gitu. Karena dari lahan yang enggak bagus, kita buat menjadi lahan yang subur, itu kan prosesnya juga lama, kayak gitu kan. Nah, untuk proses yang lama ini, eee, pangan kan terus berlanjut, manusia makan tiap hari, kayak gitu ya, sehari 3 kali mungkin bisa lebih nah, eee, berarti ada jeda waktu untuk memenuhi kebutuhan itu tadi, karena lahannya baru kita baguskan, kayak gitu loh. Sedangkan lahan produksi, berkurang, kayak gitu kan. Nah, bagaimana memenuhinya? Makanya mungkin jadi muncullah, apa namanya, impor dan lain sebagainya. Jadi, eee, jumlah lahan yang ada itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, kayak gitu. Misal, apa namanya, lahan yang nggak bagus misalkan, apa namanya, lahan ya yang kering tandus kayak gitu, misal daerah kapur. Nah, mau kita baguskan kayak gitu kan. Nah, eee, atau mungkin dari lahan yang awalnya apa ya, anorganik, dia menerapkan pestisida, herbisida, pupuk kimia semuanya, mau kita bikin organik. Biar tanahnya lebih sehat, lebih subur kayak gitu ya. Nah, otomatis kan tanahnya ini misal kita treatment dengan pemberian bahan organik yang banyak kayak gitu, entah ekoenzim, entah, bahan organik yang lainnya kayak gitu kan. Nah, berarti ketika lahan itu sedang proses recovery, itu kan alangkah baiknya untuk biarlah, dia sehat dulu, nggak usah ditanamin dulu. Nah, tapi apa petaninya sabar? Pengennya kan ya tanah itu nggak nganggur kayak gitu kan, tetap bisa produksi terus biar ada penghasilan kayak gitu kan. Nah, padahal, berarti kan dari segi kondisi lahan sendiri, ini tuh belum, apa ya, belum sehat dan belum siap banget untuk bisa ditanami secara produksi. Nah, ya tadi berarti kan ada ketimpangan jeda waktu nih yang di mana, lahannya mulai berkurang, kita mengusahakan lahan yang suboptimal, tapi lahan suboptimal belum siap dan produksinya masih rendah, tapi pangannya itu terus, kayak gitu loh. Kemudian ada inflasi pangan. Inflasi pangan kalau di Indonesia sendiri itu kan terjadi terutama di bulan Ramadan, Idul Fitri, di mana inflasi pangan tuh kayak inflasi ekonomi kan berarti ada peningkatan kenaikan pangan dan lain sebagainya, peningkatan kebutuhan pokok. Nah, inflasi pangan tuh juga sama, berarti ada peningkatan jumlah pangan yang dikonsumsi. Nah, kayak misalkan apa, kan kalau puasa atau Idul Fitri lah semua orang kumpul, semua orang liburan, masak-masak, eee, berarti kan apa ya, yang dimakan banyak nih. Nah, tapi lahannya sama aja, padahal ini terjadi inflasi otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan itu sendiri. Kemudian kalau global warming, karena ini ya, pertanian itu kan sangat berkaitan dengan kondisi iklim. Kalau misalkan, eee, terlalu hujan, hujan terus misalkan nanti banjir, banjir gagal panen. Tapi kalau misalkan kemarau terlalu kering, panas, kayak gitu, malah nanti airnya kurang ya nggak bisa juga, kayak gitu kan. Ini padahal baru
di kita 2 musim itu sudah ada masalah, apalagi dengan isu global warming, eee, cuacanya kan juga jadi sulit untuk dihitung kayak gitu. Kalau dulu kan petani kan kayak pakai ilmu titen gitu ya, misalkan, oh musim ketiga begini, musim ini begini, kayak gitu kan. Hanya, berpatokan pada ilmu titen yang musim Jawa kayak gitu ya. Nah, cuman, misalkan dulu biasanya hujan itu, September udah mulai hujan misalkan. Nah, tapi sekarang kan enggak, ternyata mungkin September belum. Bahkan di tahun ini dengan tahun besok pun mungkin beda lagi, kapan mulai hujan, kapan mulai keringnya, kayak gitu. Itu yang sulit untuk petani bisa menentukan. Mungkin dia awalnya ngiranya mau hujan, dia udah nyiapin semaian padi, tinggal tanam, eh ternyata nggak jadi hujan, kan nggak jadi tanam. Jadi tergantung usianya gitu ya Bu ya, sangat berpengaruh sekali ya. Ini Bu, apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup mendukung tercapainya swasembada pangan dan di mana titik lemahnya? Nah, berbicara kebijakan pangan, pasti pemerintah sebelum membuat, kebijakan, pasti dia juga, sudah sudah melihat dari berbagai faktor yang menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, cuman, bagaimana kebijakan ini menghasilkan, apa ya, dampak yang memang diharapkan itu yang perlu dikaji lagi kayak gitu ya. Misal, kebijakannya itu, untuk swasembada pangan kan biasanya untuk kaitannya dengan peningkatan produksi gitu ya. Nah, cuman ya banyak isu yang beredar misalkan adanya korupsi, adanya, entah korupsinya dari banyak hal ya, entah dari kuota impor dan lain sebagainya, kan kemarin banyak tuh, berita-berita yang bermunculan. Nah, berarti meskipun kebijakan ini yang dibuat itu baik, tapi belum tentu penerapan sampai bawah-bawahnya itu yang sesuai harapan, kayak gitu. Atau mungkin, misal, petani dibantu dengan harga pupuk yang lebih murah dengan subsidi pupuk. Nah, subsidi pupuknya ada, kebijakannya ada. Nah, ketika petani mau beli, ada nggak barangnya? Kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan barang, eee, subsidinya itu nggak ada, ya gimana mau memanfaatkan itu, kayak gitu. Karena memang, itu realita yang dirasakan oleh petani sendiri, kayak gitu. Kadang, eee, atau kalau enggak misalkan barangnya ada nih, pupuk subsidinya ada. Untuk peningkatan produksinya gimana? Apakah kandungan nutrisinya, unsur haranya itu memang bagus atau enggak? Kemudian kita bandingkan antara pupuk subsidi sama pupuk, non subsidi misalkan, dari segi kandungan, otomatis kan ada perbedaan. Nah, kadang, dari segi itulah yang membuat petani itu memang harus mau nggak mau mengeluarkan budget lebih untuk peningkatan produksi. Oke. Dalam konteks lapangan itu bagaimana ya Bu kondisi petani kita saat ini, baik dari sisi kesejahteraan maupun produktivitas? Eee, dari sisi kesejahteraan, Iya, itu, kita misal kita bagi menjadi 2 golongan, eee, petani yang masih konvensional, konvensional ini dalam artian memang, mmm, kurang kurang mengikuti perkembangan zaman sama, eee, kit satu lagi golongan yang petani milenial, yang memang sudah melek teknologi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan yang petani yang konvensional, ya otomatis, dari segi kesejahteraan kurang. Karena yang penting mereka produksi, untuk memenuhi kebutuhan sendiri terutama ya, dan sisanya dijual kan biasanya kalau petani-petani itu. Nah, eee, tapi kalau misalkan, apa namanya, dalam mereka budidaya, mereka itu tidak mempertimbangkan, "Oh saya, modal sekian, berarti saya harus keluar sekian," dan lain sebagainya, hanya sebatas jalan. Kemudian itu yang membuat kesejahteraan petani tuh kurang, kayak gitu loh. Nah, beda kalau misalkan petani yang memang tadi mungkin golongan milenial gitu ya. Nah,
Kalau petani milenial memang mereka akan memperhitungkan sekali kayak gitu kan, apa namanya, usaha pertamanya, nilai usahanya. Kayak misalkan, modalnya sekian, bagaimana supaya, eee, harga jualnya bisa lebih tinggi. Misalkan mereka nggak cuma menjual bahan mentahnya, tapi mereka olah, kayak misalkan jualan jamur, oh ya nanti sama jualan keripik jamur, atau mungkin, mmm dari segi packaging-nya, sama-sama jualan beras. Tapi ketika, berasnya itu kayak beras curah dalam artian misal beli sekilo dan lain sebagainya cuman di plastik kresek, sama beras yang ada di, toko-toko yang di-packing 5 kiloan dengan plastik tebal, kemudian dengan kemasan yang, apa ya, warnanya menarik, cover ada gambar-gambarnya. Kan otomatis harganya berbeda, gitu. Atau mungkin sama-sama beras, beras putih, beras merah, sama beras hitam kan harganya berbeda. Beras merah lebih mahal, beras hitam lebih mahal lagi, kayak gitu kan. Nah, ketika barang yang mahal, nggak mungkin, dijualnya itu tuh cuman, eee, misal kiloan dikresek, plastik kresek kayak gitu kan enggak. Pasti packing-nya berbeda supaya harga jualnya juga lebih tinggi, kayak gitu. Kemudian itu, baru dari segi penentuan harga. Kemudian bisa juga dari segi, eee, servisnya atau pelayanannya. Bisa juga misalkan dibikin online atau kalau enggak mereka terima jasa pengantaran, otomatis kan harga jualnya lebih tinggi lagi kayak gitu loh. Tapi Gen Z, melakukan, kayak inovasi seperti itu kayak gitu kan. Atau kalau enggak misal nggak cuman satu aja, misal, integrated farming, berarti, eee, apa ya, ada keberlanjutan pertanian di situ. Misalkan dia nanam, kemudian ada peternakannya. Jadi untuk nanam pupuknya dari kotoran hewan. Nah, kemudian, apa namanya, nanti hasil apa ya, hasil pertaniannya ada yang dijual, kemudian nanti limbahnya dibikin pupuk lagi. Ini, ini pupuknya bisa dijual lagi kayak gitu. Atau, apa namanya, benar-benar organik dari kotoran hewan sama dari limbah pertaniannya. Berarti kan dia sudah mengurangi pengeluaran untuk yang, kimia-kimia, entah itu nanti mungkin dia bikin pestisida nabati atau pupuknya pupuk organik. Oke. Apakah penerapan teknologi pertanian modern itu sudah cukup membantu petani dalam mencapai efisiensi produksi, Bu? Untuk mencapai efisiensi produksi sulit gitu ya. Misal, orang udah musim tuh pakai drone gitu ya, entah pupuknya pakai drone, penyiraman pakai drone juga ada, bahkan drone ini bisa untuk sensor hama dan penyakit, kebutuhan nutrisi, dan lain sebagainya. Nah, berarti dari sini, mmm, bisa, apa ya, mendorong untuk peningkatan produksinya itu kan lebih jelas dari segi faktor apa? Efisiensi waktu jelas, terutama tenaga. Nah, ketika efisiensi tenaga, berarti pengeluaran untuk, apa ya, untuk tenaga kerja otomatis berkurang. Berarti kan itu bisa menjadi surplus, eee, di net profit-nya, kayak gitu kan. Kemudian, tadi, dari sensor. Nah, kita melihat pakai mata, itu kan mungkin kalau hama kalau gede kelihatan, yang kecil nggak kelihatan. Cuman kan kita hanya melihat secara visual, kayak gitu loh. Nah, tapi kalau sensor kan memang benar-benar mendetek keberadaannya di mana. Berarti kan, oh misalkan yang sakit di, tanaman sebelah kanan misalkan, oh ya berarti yang kita beri pestisida cuma yang sebelah kanan misalkan, berarti yang lain enggak. Berarti kan itu memang benar-benar tertarget, sangat efisien. Kemudian, mungkin bisa juga, apa namanya, dari penggunaan solar cell misalkan. Nah, solar cell kemudian nanti nyambung ke penyiraman, berarti kan itu udah mengurangi biaya listrik, kemudian juga nyiramnya juga lebih otomatis, kemudian dengan adanya teknologi juga kita nggak harus full 24 jam di sawah, kayak gitu ya, atau di lahan.
bisa juga, apa namanya, eee, kita cukup ngendaliin kita lagi di mana, cukup kendaliin pakai HP misalkan, kemudian kita cukup pakai aplikasi, di lahan tetap siram, kayak gitu loh, tapi kan kita kontrolnya dari jauh. Nah, itu sangat efisien, dari segi produksi maupun dari segi tenaga. Oke. Inovasi seperti pertanian presisi, hidroponik, atau urban farming apakah berpotensi besar, Bu, dalam mendorong kemandirian pangan di Indonesia? Sangat mendorong. Nah, kenapa ini bisa dikatakan sangat mendorong? Karena tadi, ketika kita berbicara mengenai kemandirian pangan begitu ya. Nah, berarti kan, yang melakukan budidaya ini bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri. Berarti tidak butuh untuk beli lagi kayak gitu kan. Atau mungkin dia, masih beli sayur atau beli, produk-produk pangan kayak gitu ya. Ya memang tidak tidak bisa dia lakukan. Misalkan, eee, nanamnya, apa ya, kembang kol, kemudian ada sawi, ada cabe, kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan mau bikin sop tinggal belinya wortel misal. Berarti kan itu menghemat pengeluaran dan juga sewaktu-waktu kapanpun dia butuh, dia tinggal ngambil, kayak gitu loh. Cuma tinggal dikelola biar panennya tuh nggak serentak. Jadi, misal hari ini pengen makan, ngambil kan sesuai kebutuhan aja, kayak gitu ya. Nah, sisanya besok bisa pas mau makan, bisa panen lagi. Termasuk juga, apa namanya, kalau dari segi pemenuhan protein hewaninya, entah telur, daging, dan lain sebagainya. Jadi kan ya hanya pas yang kita butuh aja, gitu. Di kota juga bisa kan tadi dengan urban farming, vertical garden, dan sebagainya. Bahkan vertical garden tertinggi di Indonesia, setinggi kayaknya 18 meter, itu kan malah adanya di Jakarta. Jadi vertical garden di dalam greenhouse dan kita kalau mau panen sayurnya kita harus ada alat kayak semacam lift kayak gitu ya. Dia harus naik untuk ngambil sayur yang di atas. Nah, nyatanya itu bisa kayak gitu kan di Jakarta. Nah, berarti kan nggak menutup kemungkinan di tempat lain juga bisa kayak gitu. Mungkin memang, eee, di kita kan mungkin terkendalanya mungkin di modal. Selagi ada niat semuanya bisa. Oke. Menurut Ibu, langkah strategis apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan? Nah, untuk, langkah strategis sendiri, berarti gini, eee, kita kan, negara yang besar gitu ya. Cuman ketika kita bandingkan dengan negara-negara lain, banyak negara yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Kemudian banyak juga negara yang, eee, kurang kayak gitu kan dari negara Indonesia. Nah, berarti ketika kita mau mewujudkan itu, kita harus banyak belajar. Belajar dari manapun kayak gitu ya, terutama memang dari negara-negara yang apa namanya, lebih besar kayak gitu kan. Karena Indonesia sendiri itu kan, dengan tagline negara agraris berarti kan sebenarnya kita punya potensi. Nah, cuman potensi ini belum tergali maksimal karena mungkin kita masih impor atau mungkin, jadi ya ada berbagai masalah tadi alih lain dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita punya potensinya nih dengan negara, dengan lahan yang penuh, dengan lahan yang banyak, kemudian juga dengan iklim yang di tropis kan mengusahakan apapun bisa, kayak gitu loh. Masa iya kita mau kalah dengan negara yang, eee, subtropis misalkan yang dia tidak bisa menanam sepanjang tahun, tapi kan ada inovasi yang dikerjakan, kayak gitu ya. Nah, misalkan, kalau misalkan kita mau belajar dari banyak hal kayak gitu ya, dan menerapkan di Indonesia, ya pasti ada aja inovasi yang bisa kita kerjakan. Kayak misal, kemarin ibu baru pulang dari Cina, kalau di sana itu kan jadi, kalau di sana itu kan, eee, padinya itu memang sudah ya bisa kita katakan produk GMO, di mana udah produk rekayasa kayak gitu ya. Nah, tapi, eee, untuk peningkatan produksi itu kan lebih cepat.
Jadi ketika kita menggunakan varietas, kita mau menciptakan suatu varietas itu lebih cepat untuk mendapatkan hasil varietasnya kayak gitu kan dibandingkan yang konvensional. Nah, kemudian, eee, produk-produk di sana itu kan bisa labu aja ukurannya bisa besar-besar dengan berbagai macam bentuk kayak gitu kan. Itu yang mungkin kita tidak ada gitu kan. Nah, eee berarti kan yang harus kita lihat kenapa kok suatu negara itu bisa punya itu. Kenapa kok dia bisa menghasilkan, kenapa kita tidak? Kita kurangnya apa? Kayak gitu kan. Kemudian apa inovasi yang bisa kita terapkan juga kayak gitu kan. Kan kalau drone itu kan aslinya kan bukan dari Indonesia ya, pertama kali munculnya kayak gitu kan. Tapi kan sekarang udah mulai banyak juga yang menerapkan drone untuk di pertanian, entah untuk menyiram pupuk dan lain sebagainya. Nah, berarti kan, mmm, kita belajar dari, negara-negara lain kemudian kita adopsi kayak gitu kan. Kemudian tinggal nanti dari, pemerintah pusat bagaimana menerapkan sampai ke bawah-bawah kayak gitu kan. Nah, jadi ya terutama kita belajar ke dunia luar, mereka perkembangannya sampai mana, inovasi kita bagaimana, serta, eee, kalau misalkan tidak dari negara luar pun kita menggali potensi lokal. Kayak misalkan, kan kita nanam berbagai macam kayak gitu ya. Mungkin dengan, diversifikasi pangan, orang itu tidak, hanya makan nasi. Kan kalau apa ya, kayak Jawa kan kayak ibarat kata kalau belum makan nasi belum kenyang kayak gitu ya, kayak belum makan kan. Nah, kemudian muncul edukasi diversifikasi pangan. Oh, kalau misalkan makan nggak harus nasi kok, jagung, ketela, dan lain sebagainya. Makanya sekarang muncul tren kukusan sehat, kayak gitu Iya. kan. Kayaknya di Gemudi juga udah ada ya, kemudian di kota-kota lain. Kukusan sehat tuh kan ya rata-rata pada isinya tuh ketela, kemudian jagung, kentang, kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya karbohidrat. Tapi bukan nasi, kayak gitu Iya. kan, kenyang juga makan itu kan. Dan berarti kan ada tren edukasi, ke masyarakat, nggak harus makan nasi kok, kayak gitu. Dan berarti ketika, jumlah produksi beras kita itu masih kurang, ya kita nggak kekurangan makan sebenarnya, karena kita bisa makan yang lain, kayak gitu. Oke. Apa yang bisa dilakukan masyarakat umum agar turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan? Mmm, menjaga ketahanan pangan ya, kontribusinya terutama lebih ke kesadaran masyarakat gitu ya. Kesadaran ini bisa di banyak hal. Misalkan, kesadaran untuk tidak semakin meningkatkan global warming, misal apa namanya, kalau pakai kendaraan ya yang rendah emisi, kemudian apa namanya, dari segi pengolahan limbah, minimal ya dia bisa mengelola limbah rumah tangganya sendiri. Misalkan apa namanya, limbah dapur tadi bisa dibikin koenzim. Kemudian, mmm bisa dengan jadi kemandirian pangan, nanam sendiri di pekarangan atau apa kayak gitu. Sehingga, apa ya, kebutuhan pangan keluarga itu bisa lebih terpenuhi kayak gitu, tanpa harus beli. Kalau beli ya paling yang memang kita tidak bisa makan kayak gitu. Kemudian bisa juga dari, kesadaran, mmm, back to nature, hidup lebih sehat. Jadi, tadi, kita nggak terpaku pada nasi kok, kita bisa makan sumber makan yang lain. Sebenarnya makan tuh simpel ya, kayak, misal di negara barat, kan mereka makannya roti gitu ya, tapi kan produksi mereka kan gandumnya tinggi kayak gitu kan. Nah, kita berasnya tinggi, semuanya makan nasi. Nah, tapi kan untuk memenuhi kenyang dan gizi, nggak harus dari itu. Kayak gizi kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, berarti kan misal kayak, ketika orang itu tidak mampu kan daging yang mahal kan daging sapi, berarti bisa diganti dengan daging ayam. Lebih rendah lagi protein yang murah, telur, kayak gitu kan. Eee, untuk memenuhi protein yang tinggi misalkan, telur rebus 2 makan 2 atau 3 kayak gitu ya. Kemudian, apa namanya, karena tadi ya, untuk kenyang tadi ya,
berarti kan sebenarnya kayak misalkan kita makan, salad, salad kan udah ada sayur sama proteinnya, sebenarnya kan cukup, gitu loh. Ketika sudah cukup ngapain kita harus mencari-cari yang lain, kayak gitu kan. Dan makanan di Indonesia itu kan sangat beragam ya jajanan-jajanan, tinggal, kita pilih yang lebih sehat dan mengenyangkan, kayak gitu. Baik, jika boleh berandai nih, Bu, ya, Mmm. seperti apa sih wajah Indonesia yang benar-benar swasembada pangan menurut Ibu? Wajah Indonesia, kayak yang swasembada pangan ya, namanya juga berandai-andai gitu ya. Iya, Nah, berarti, ketika negara kita itu, mampu untuk memenuhi kebutuhan semuanya sendiri, gitu. Ini nggak bahkan nggak cuma pangan ya, ke bidang-bidang lain pun juga oke. Kayak misalkan, perkebunan kelapa sawit kadang kita hanya ekspor mentah, tapi ketika sudah jadi barang jadi yang memang harganya mahal baru balik lagi ke Indonesia, kan sering ya, nggak cuma itu. Nah, berarti dari semua lingkup ketika kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, ya itu kan, eee, akan membuat perekonomian Indonesia itu lebih merata. Misal, apa namanya, otomatis kan barang dalam negeri, tidak semahal ketika kalau misalkan kita harus impor. Kemudian juga dampaknya lebih ke banyak masyarakat, kayak gitu. UMKM meningkat, kemudian, petani juga ikut meningkat kesejahteraannya dan lain sebagainya. Kemudian ketika barang itu, memang dalam negeri, eee, untuk penentuan harganya kan bisa lebih diatur, kayak gitu. Jadi nanti tidak ada istilah inflasi pangan. Kan identiknya inflasi pangan itu kan kalau misalkan, eee semakin mendekati lebaran, harga bahan pokok naik semua, atau kalau enggak mungkin nanti, Desember mau Natal, Tahun Baru, kayak gitu ya, itu semua harga naik, kayak gitu misalkan. Nah, berarti kan kita bisa mengendalikan itu, kayak gitu. Kemudian, mmm, apa yang kita punya itu membuat yang lain itu bisa datang ke kita. Jadi, indone apa ya, yang sekarang mulai digerakkan kan kayak misalkan orang-orang luar negeri itu nggak kenal Indonesia cuman Balinya, tapi ada negara-negara lain gitu kan. Nah, sama juga di pangan, mungkin nanti, orang lain berkunjung ke Indonesia cuma buat belajar pangan, bisa juga. ya, benar sekali. Ini Bu, untuk pesan anak muda untuk dan berlaku pertanian di Indonesia agar tidak kehilangan semangat dalam mewujudkan mimpi besar ini apa? Ini ya, sekarang itu kan anak muda itu kan punya inovasi yang sangat beragam gitu ya. Nah, sebenarnya, mmm, inovasi-inovasi inilah yang kita butuhkan gitu kan dan juga semangatnya. Nah, apalagi kan kalau anak sekarang kan sangat mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Yang sepele di TikTok ada tren apa, terus semuanya bikin tren yang sama kayak gitu kan. Nah, berarti kan ini juga, dari segi pangan pun juga bisa gitu loh sebenarnya ketika, mmm, ada suatu tren misalkan sekarang, trennya kan bercocok tanam di rumah kayak gitu ya, kemudian dibikin konten, habis itu terus, dari konten tersebut banyak yang komen, banyak yang itu kan suatu wadah untuk belajar juga kayak gitu ya, kemudian semakin banyak yang menerapkan. Nah itu kan sebenarnya, apa ya, ya, anak-anak muda yang memang mau belajar. Bahkan sosial media kan juga bukan anak muda, tapi orang tua juga. Jadi namanya belajar itu tuh tidak ada, apa ya, tidak ada terlambatnya, tidak ada batasan umur, tapi semuanya gitu kan. Cuman ketika kita bisa membuat tren pangan yang positif kayak gitu ya, eee, untuk mendukung juga, program dari pemerintah untuk bisa swasembada pangan, ya kenapa enggak, kayak gitu loh. Kan, itu kan berarti banyak ya yang untung ya. Misal, yang punya rumah, dia juga jadi, eee, mandiri dalam pangan, tapi ketika dibikin konten ya mungkin, dia ada penghasilan dari konten tersebut, kemudian mungkin ketika dijual, mungkin ada afiliat-afiliat yang membagikan link keranjang ya biasanya gitu kan.
Terus juga bisa jadi untung juga, yang belajar juga untung, kemudian yang ikut menerapkan juga untung juga, kayak gitu. Ya, harapannya gitu sih. Jadi, tidak lagi ke konvensional gitu ya. Jadi intinya tuh pandangan anak muda itu bisa berubah, yang dulunya pertanian itu dikenal kayak kotor dan lain sebagainya, panas-panasan, nyatanya juga bisa beragam kayak gitu loh. Bahkan, kalau misal kita searching di sosmed ada juga loh yang mahasiswa ngekos, tapi kosannya itu tuh jadi untuk pertanian kayak gitu loh, jadi untuk budidaya bukan untuk dia tinggal sendiri kayak gitu kan. Jadi, di lingkup satu petak kamar aja dia bisa kayak gitu loh, apalagi, eee, mungkin ini ya kayak misal di depan kita itu ada lapangan dan lain sebagainya, banyak anak yang nggak pakai. Ya itu kan suatu potensi. Oke, keren sekali ya teman-teman ya, teman-teman podcast. Dari awal sampai akhir kita bahas dari makna, terus dari strategi juga ya Bu ya. Dan juga ada pesan-pesan juga yang untuk disampaikan kepada anak muda. Kayaknya kita podcastnya udah nih Bu, karena udah 1 jam ya kita menemani kalian semua. Semoga bermanfaat. Banyak soalnya dari saya. Mohon maaf, saya dan Bu Aulia undur diri. Dah.